harus fokus di mana. Kalau startup itu berarti kita baru-baru memulai. Ketika kita baru memulai, berarti kita tidak boleh fokus ke profit. Kita fokus ke eksis. Nah, dan itu tidak salah. Nah, dan perlunya dan saya setelah 6 tahun, 7 tahun, dan saya pernah sales door to door, dan saya membangun bisnis sendiri. Kalau saya rumuskan, ternyata tuh kita perlu tahu namanya 4+1 level progress bisnis. 4+1 level progress bisnis. Bisa Anda jabarkan itu? Oke, pertama di posisi startup. Level startup itu sama seperti UKM usaha kecil menengah. Level startup artinya kita fokus ke eksis tadi saya bilang. Yang kedua adalah level progress. Nah ini kita bisa lihat kalau level masih kita startup, bisnis startup biasanya contoh sederhana aja, kita suka produk kita belum tentu orang suka. Kita punya logo biasanya itu norak. Kalau bisa sampai orang tuh jelek matanya. Nanti kalau masuk ke level progress, ya kenapa kita begitu? Karena pengetahuan kita, sumber daya kita masih di tataran yang dasar. Nah, ketika kita lama-lama usaha itu udah mulai setahun, 2 tahun, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh begitu terus. Dan di sepanjang jalan 1 tahun sampai 2 tahun, kita sudah penuh dengan sumber daya yang kita lihat dari luar. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena saya apa yang saya katakan saya melakukan. Saya nggak pernah pikirin bisnis saya seperti apa dulu. Tetapi saya harus cari model bisnis saya seperti apa. Model bisnisnya? Model bisnis saya mau niru seperti apa. Saya misalnya gini, saya bisnis kerupuk. Nah, target saya mau kayak Citato. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan entrepreneur ya. Saya akan targetkan bahwa saya harus punya bisnis kerupuk saya sama seperti Citato. Kenapa? Kalau kita punya mindset sebesar Citato, artinya kita mendorong energi kita seperti Citato. Dan semua effort kita seperti Citato. Kita punya marketing seperti Citato. Kita punya media promosi seperti Citato. Walaupun sekarang baru jual kerupuk emping atau peye, tetapi minimal kalau orang lain jual peye pakai kantong plastik putih yang bening itu. Nah, saya kantong plastik putih tadi saya tambahkan apa? Mungkin di dalamnya kalau sekarang ada kertas merek siapa. Kalau sudah banyak itu diganti. Jangan cari lagi sama seperti kertas. Cari aja, taruh aja uang, cetak aja uang logam di kertas. Nah, jadi sesuatu yang different. Walaupun saya mulai dari startup. Buat sesuatu yang beda dari yang orang lain miliki. Yes. Karena kompetitor kita bukanlah orang yang apa namanya ya. Misalnya kerupuk tadi, kita jual kerupuk, kita udah punya logo segala macam, dan itu cuma kerupuk doang gitu. Yes. Itu bukan kompetitor kita. Bukan. Karena kompetitor kita adalah orang yang melakukan proses jalan menuju ke atas bersama-sama. Gitu. Yes. Nah, itu juga harus kita pahami. Kompetitor itu adalah apa yang kita lakukan dan dia sama melakukannya. Itu kompetitor. Tapi ketika kita mau bilang tidak ada kompetitor satupun di dunia ini, kita harus melakukannya lebih dibanding orang lain, sehingga orang lain tidak mampu ngejar kita. Dan disitulah sebenarnya kompetitor tidak ada. Dan selama ini bisnis yang saya bangun dari properti developer yang sudah 9 lokasi, saya punya interior, otak-atik interior, saya punya branding segala macam. Saya nggak pernah merasa punya kompetitor, karena saya selalu meng-create tim saya adalah seperti yang ditanamkan jiwa entrepreneur. Bagaimana mereka juga care about apa yang mereka kerjakan, bikin. Jadi sehingga tidak ada kompetitor. Sampai di level startup, kemudian naik ke level berikutnya. Level progress. Level progress. Nah, yang kita pikirkan adalah baru omset, strategi penjualan, packaging. Jangan sampai ketinggalan. Yang penting tadi waktu di startup saya punya mindset seperti yang besar, itu menjadi role model. Ketika saya sudah masuk ke startup, saya level ke progress, saya harus pikirkan bagaimana mencetak penjualan yang baik, walaupun masih sederhana. Nah, setelah itu sudah fokus saja di situ. Artinya kita mengembalikan income yang hilang ketika di startup. Kita di startup. Karena kita sekarang tinggal memanen apabila
startup tadi kita memulai dengan baik. Nah, gitu. Yang level ketiga level standarisasi. Nah, kita bicara manajemen, bicara custom marketing, kita bicara digital marketing, terus kita bicara web based apa segala macam aplikasi dan segala macam. Dan sebenarnya itu tuntutan agar kita tadi tidak seperti kita yang belakang. Nah, agar kita selalu berkembang. Level 4 yang terakhir itu paten. Paten artinya bisnis kita siap dinikmati sama siapa saja, shareholder yang ada. Saya punya sistem informasi manajemen developer sudah berbasis web based. Jadi hari ini saya cek di mana penjualan saya sudah tahu. Artinya apa? Saya memantaskan diri saya agar saya nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman di luar yang ingin merasakan apa yang saya buat. Dan jelas sistem harus punya. Itu di level paten. Nah, yang terakhir paten 4, tadi 4 sudah, startup, progress, standarisasi, paten 4. Plus satunya adalah autopilot. Nah, kalau kita sudah siap dengan mengembangkan jaringan yang ada, kita harus buat sistem autopilot supaya kita bisa mikir yang lain lagi. Nah, tapi ada rumus sederhana sebenarnya yang teman-teman nanti bisa saya sering pakai, terus saya sering pakai. Di level UKM kita harus punya strategi fast. Fast atau fast cepat ya? Fast itu cepat. Fast itu ada F, E, A, S, T. Oke. F-nya modal UKM ya. Oke. Ingat lagi. Oke. Yuk. Kita sama-sama sekarang angkat tangannya. Yuk kita sama-sama angkat tangannya. Oke. Modal UKM. Oke. Modalnya fast. Oke. Yang F, future. Nanti kita harus punya future. Masukkan sini. Oke, kita harus punya future ya. Punya future kita masukkan. Oke. Yang A sekarang yang A. Yang A ikut ya. Yang A itu attitude. Oke, attitude. Oke, attitude masukkan attitude. Kita punya attitude ya. Jadi kita punya attitude yang baik. Oke, yang apa sekarang? Yang S, sustainable. Oke, sekali lagi, sustainable. Artinya kalau kita mendapat halangan, mendapat rintangan segala macam, jangan menyerah, hajar aja. Oke, masuk akal, boleh tuh. Oke, masuk akal. Nah, yang terakhir apa? T apa T? Tolong jaga trust-nya. Oke, jaga trust-nya. Oke, anggap saya orang yang trust. Saya orang bisa dipercaya. Oke, masukin kepala, jeder. Oke, sekarang teman-teman sudah kumpul, fast ada di dalam dirinya. Ingat, ketika dapat kendala, lakukan, ingat fast. Future, mahal, harus dijaga. A-nya adalah attitude. Oke, tidak, orang lain boleh punya attitude tidak baik, tapi saya UKM harus punya attitude baik. Ketika minta di orderan kirim, lakukan kirim. Oke, jangan dipending uangnya buat beli jajanan baru. Oke, yang S, sustainable. Jangan sampai jika menemui sebuah kegagalan dan menemui sebuah masalah, jangan berhenti di situ, karena dari masalah-masalah tersebutlah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang besar. Itu fakta brutalnya ya. Ada masalah, kita bisa selesaikan, akhirnya kita jadi besar. Kita besar aja masalah. Oke, yang terakhir adalah trust. Tidak semua pebisnis atau entrepreneur bisa menjaga trust. Bukan perkara uang. Konsumen, pelanggan itu tidak beli barang kita. Mereka beli rasa mereka. Jadi bagaimana mendelivery rasanya mereka ke produk kita. Jadi contoh sederhana, kenapa saya bilang konsumen nggak butuh produk kita? Apalagi zaman digital marketing. Orang itu beli transfer sekarang, barangnya 2 minggu kemudian. Dia butuh barang atau butuh transfer sekarang? Dia butuh mengamankan barangnya sekarang. Artinya teman-teman lakukan package yang baik, package yang powerful. Jangan hanya baik, package yang powerful. Jadi kalau mau produk kita laku, ada 2 yang teman-teman harus penuhi di UKM. Ini biasanya dipakai di level sudah standar. Produknya selalu diciptakan dengan 2 kategori. Pertama, produk itu harus punya unique diferensiasi. Itu apa aja? Ada price, class, produk. Nah, yang kedua, powerful program, yaitu promotion sama people-nya. Jadi 5P tadi itu yang di-create rata-rata level bisnis
standarisasi. Nah, kalau kita UKM sudah punya mindset yang besar, artinya kita nggak kalah sama UKM luar negeri yang package-nya bagus, yang kita kalau beli itu seolah gila, dia punya barang tuh udah jago banget nih, package-nya udah keren banget nih, padahal dia memakai jasa-jasa branding yang ada. Nah, UKM kita tadi punya fase tadi, sama kayak saya juga melewati fase itu. Jangan pernah kita tidak kreatif. Kita ini sudah banyak mengalami perjuangan yang begitu berat, termasuk banyak alhamdulillah mendidik bagaimana. Jangan pernah berhenti. Artinya cerita baik tadi harus diceritakan ketika kita sukses nanti. Nah, beban UKM harus punya tantangan. Jangan takut masalah. Jangan takut dikejar sama pemerintah. Pajak, bayar aja. bayar aja. Artinya kalau kita siap punya mindset besar, daya dorong gerak tubuh kita pun besar. Percaya, apa yang saya lakukan, saya modal bangun properti itu dari 100 juta rupiah, dan itu pun boleh patungan. Dan sampai hari ini, semoga nggak ada yang catat. Saya di developer kurang lebih sekitar 9 lokasi. Itu lokasi terakhir di yang baru, yang masih finishing itu 63 unit di Senarai Dalam. Itu harga tanahnya kurang lebih waktu saya beli 2,5 juta, tidak pakai rupiah. Dan sekarang itu omset kalau di total udah kurang lebih 120 miliar satu perumahan. Dan itu saya kelola hanya dengan 25 juta. Tepuk tangan buat semuanya. Saya bisa sampai hari ini ternyata betul, saya bisa buktikan bahwa uang itu nggak penting. Tetapi ketika kita berprogres, kalau kita nggak berprogres, uang itu selalu penting. Dan tenang aja, ketika kita sukses, eksis, uang itu akan datang sendiri. Uang itu kakinya lebih banyak dibanding kaki kita. Iya, uang itu akan ngejar kita. Uang itu akan ngejar kita, dan kita nggak akan mampu ngejar uang. Artinya biarkan uang itu yang ngejar kita aja. Ya udahlah, kita fokus karya saja lah. Fokus karya, fokus strategi, fokus diferensiasi, fokus powerful, ultimate produk kita, ya kan? Jangan tidak ada kompetitor karena saya kreatif, orang lain tidak mampu ikut saya. Akhirnya ya uang itu akan ngejar kita. Siapapun itu, mau UKM apa dan apa dan apa dan. Mungkin ada satu kesimpulan terakhir yang bisa Mas Hari sampaikan untuk kita semuanya di sore hari ini sebelum kita tutup acara kita. Silakan. Saya nggak bisa beri apa-apa, sama seperti motivator yang lain. Kita punya waktu yang sama 24 jam. Ada satu orang, si A, dengan kerja 1 jam bisa dapat uang 24 jam. Tetapi ada orang yang B, kerja 24 jam hanya menghasilkan uang 1 jam. Masalahnya di mana? Masalahnya ada bagaimana dia memanfaatkan dirinya dalam waktu diberikan Tuhan 24 jam. Kita nggak akan kembali lagi seperti ini, sama walaupun di acara yang sama. Kita hanya Tuhan berikan setiap momen itu satu kali. Artinya ketika kita diberikan kepercayaan Tuhan, kita memimpin UKM, lakukan yang terbaik. Karena ini akan mendapatkan impact yang lebih baik. Jadi jangan pernah ketika kita hadir di satu waktu, kita mengenyahkan apapun. Artinya ketika kita diberikan kesempatan, saya tampil hari ini, saya harus tampil yang baik. Ketika saya harus berbagi, saya berbagi yang total. Saya akan mengurung ke niatnya saya. Artinya saya ingin berbagi lebih. Nah, ketika kita total, walaupun acaranya disetting sama lagi, mungkin ada beberapa peserta sini yang sudah tidak ada, entah sibuk kemana. Artinya manfaatkanlah momen yang ada. Ketika konsumen bilang, yes, jam 4 you datang ke rumah, jangan jam 5. Maksimalkanlah jam 4 tadi datang. Sebelumnya prepare dulu baik-baik. Kenapa? Karena jam 4 itu waktu yang paling tepat dan luar biasa. Lakukanlah yang terbaik. Dan saya menganggap 24 jam yang diberikan Tuhan itu tidak akan besok dikasih lagi kalau kita tidak bisa memegang tanggung jawab 24 jam ini. Jadi lakukanlah mulai hari ini, 24 jam ini create yang baik, create yang banyak hal-hal positif. 24 jam ini jangan sia-siakan. Lakukan yang terbaik seperti acara ini, mencari ilham di 24 jam ini. Oke, saya lagi ucapkan terima kasih Mas Arya Fandi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Mas Arya Fandi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, baik untuk para entrepreneur yang ada di Prolog Market Area pada hari ini, dan juga untuk siapa saja yang menyaksikan di channel YouTube Mencari Ilham.
Jangan ukur sukses dari pencapaian diri sendiri, tapi dari daya dan upaya kita untuk membuat orang lain berhasil dan juga bahagia. Dan juga tentunya jika teman-teman ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah. Jika menemui sebuah kegagalan dan menemui sebuah masalah, jangan berhenti di situ. Karena dari masalah-masalah tersebutlah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang besar. Saya Ilham Kurniawan, mencari ilham, menggali inspirasi lebih dalam. Sebuah kenang-kenangan. Nah, ini dari siapa ini, Ja? Dari Mas Hidayat. Dari Mas Hidayat. Beliau ini adalah seorang sketsa, kreator sketsa. Dia memberikan ini kenang-kenangan untuk Mas Hari Avandi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenang-kenangan yang berbahagia di acara Pontianak Prolog Market di hari ini. Tapi kita tepuk tangan sekali lagi. Sampai jumpa dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.